你爱我，我爱你，我是本沙加米。你爱我，我爱你，我是本沙。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Kasibila dengan NPM 022724111239. Di sini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah Ekonomi Syariah, yaitu menjelaskan materi tentang tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Pendahuluan. Keuangan dan perbankan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, potensi keuangan syariah di negara ini sangat besar. Namun, industri ini juga menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang perlu diatasi untuk mencapai pertumbuhan yang lebih cepat dan berkelanjutan. Sejarah perbankan syariah. Sejarah perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1991 ketika Bank Muamalat Indonesia atau BNI didirikan sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Namun, konsep perbankan syariah telah ada sejak lama, yaitu pada masa kejayaan Islam di abad ke-7 hingga ke-13. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia. 1. Pada tahun 1991, Bank Muamalat Indonesia atau BI didirikan sebagai bank syariah pertama di Indonesia. 2. Pada tahun 1998, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang memungkinkan bank konvensional untuk membuka unit syariah. 3. Pada tahun 2001, Bank Indonesia atau BI mengeluarkan peraturan tentang perbankan syariah yang mengatur kegiatan perbankan syariah di Indonesia. 4. 2008, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang mengatur kegiatan perbankan syariah di Indonesia. 5. Pada tahun 2010, BI mengeluarkan peraturan tentang likuiditas perbankan syariah yang mengatur likuiditas Bank Indonesia. Prinsip dasar syariah. Prinsip dasar syariah adalah konsep-konsep fundamental yang menjadi landasan bagi sistem ekonomi dan keuangan Islam. Di sini ada 8 prinsip dasar syariah. 1. Tauhid. Prinsip tauhid adalah prinsip dasar syariah yang menyatakan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang harus disembah dan ditaati. 2. Keadilan. Prinsip keadilan adalah prinsip yang menyatakan bahwa semua transaksi ekonomi harus dilakukan dengan adil dan tidak menzalimi orang lain. 3. Kemaslahatan. Prinsip kemaslahatan adalah prinsip yang menyatakan bahwa tujuan utama dari kegiatan ekonomi adalah untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. 4. Larangan riba. Prinsip larangan riba adalah prinsip yang menyatakan bahwa bunga atau riba adalah haram dan tidak diperbolehkan dalam transaksi ekonomi. 5. Larangan gahar. Prinsip larangan gahar adalah prinsip yang menyatakan bahwa transaksi ekonomi harus dilakukan dengan jelas dan tidak ada unsur penipuan atau ketidakpastian. 6. Larangan masyir. Prinsip larangan masyir adalah prinsip yang menyatakan bahwa transaksi ekonomi harus dilakukan dengan cara yang halal dan tidak ada unsur perjudian atau spekulasi. 7. Akad. Prinsip akad adalah prinsip yang menyatakan bahwa transaksi ekonomi harus dilakukan dengan akad yang jelas dan sah. 8. Muamalah. Prinsip muamalah adalah prinsip yang menyatakan bahwa transaksi ekonomi harus dilakukan dengan cara yang baik dan tidak menzalimi orang lain.
Dengan demikian, prinsip dasar syariah adalah landasan bagi sistem ekonomi dan keuangan Islam yang bertujuan untuk mencapai keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat. Tantangan regulasi. Tantangan regulasi adalah salah satu hambatan utama dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Ada 7 tantangan regulasi yang dihadapi oleh perbankan syariah. 1. Kurangnya kepastian hukum. Regulasi perbankan syariah di Indonesia masih belum jelas dan tidak pasti, sehingga membuat bank syariah sulit untuk beroperasi. 2. Ketidakkonsisten regulasi. Regulasi perbankan syariah di Indonesia sering berubah-ubah sehingga membuat bank syariah sulit untuk mengikuti perubahan tersebut. 3. Kurangnya sinkronisasi regulasi, yaitu regulasi perbankan syariah di Indonesia tidak sinkron dengan regulasi lainnya sehingga membuat bank syariah sulit untuk beroperasi. 4. Kurangnya pengawasan, yaitu pengawasan terhadap perbankan syariah di Indonesia masih lemah sehingga membuat bank syariah sulit untuk mematuhi regulasi. 5. Kurangnya standar akuntansi, yaitu standar akuntansi perbankan syariah di Indonesia masih belum jelas sehingga membuat bank syariah sulit untuk melaporkan keuangan mereka. 6. Kurangnya perlindungan konsumen, yaitu perlindungan konsumen perbankan syariah di Indonesia masih lemah sehingga membuat nasabah bank syariah rentan terhadap penipuan. 7. Kurangnya insentif, yaitu insentif untuk perbankan syariah di Indonesia masih kurang sehingga membuat bank syariah sulit untuk berkembang. Dengan demikian, tantangan regulasi adalah salah satu hambatan utama dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan regulasi dan pengawasan yang lebih baik untuk mendukung perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Persaingan dengan bank konvensional. Persaingan antara bank syariah dan bank konvensional di Indonesia sangat ketat. Di sini ada 5 aspek persaingan antara bank syariah dan bank konvensional, yaitu 1. Produk dan jasa. Bank syariah menawarkan produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip syariah seperti pembiayaan murabahah, musyarakah, dan ijarah. Sementara itu, bank konvensional menawarkan produk dan jasa yang lebih luas seperti kredit, deposito, dan investasi. 2. Tarif dan biaya. Bank syariah biasanya menawarkan tarif dan biaya yang lebih kompetitif dibandingkan dengan bank konvensional karena mereka tidak mengenakan bunga. 3. Kualitas layanan. Bank syariah dan bank konvensional sama-sama menawarkan kualitas layanan yang baik. Namun bank syariah lebih fokus pada layanan yang lebih profesional dan sesuai dengan nilai Islam. 4. Jaringan dan cabang. Bank konvensional memiliki jaringan dan cabang yang lebih luas dibandingkan dengan bank syariah. Namun bank syariah telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. 5. Teknologi. Bank konvensional telah lebih dulu mengadopsi teknologi digital. Namun bank syariah juga telah mulai mengembangkan teknologi digital untuk meningkatkan layanan mereka. Peluang teknologi finansial. Peluang teknologi finansial atau fintech sangat besar dalam meningkatkan inklusi keuangan dan meningkatkan akses layanan keuangan di Indonesia, yaitu peluang
finance di Indonesia. 1. Meningkatkan inklusi keuangan, yaitu fintech dapat meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan tradisional. 2. Meningkatkan efisiensi. Fintech dapat meningkatkan efisiensi dalam transaksi keuangan, mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan. 3. Meningkatkan keamanan. Fintech dapat meningkatkan keamanan dalam transaksi keuangan, mengurangi risiko penipuan dan keamanan. 4. Meningkatkan inovasi. Fintech dapat meningkatkan inovasi dalam layanan keuangan, menawarkan produk dan jasa yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat tentang keuangan syariah di Indonesia masih rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami konsep dan prinsip keuangan syariah serta manfaatnya. Berikut ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat tentang keuangan syariah. 1. Kurangnya pendidikan, yaitu kurangnya pendidikan tentang keuangan syariah di sekolah dan universitas membuat masyarakat tidak memahami konsep dan prinsip keuangan syariah. 2. Kurangnya inovasi. Kurangnya inovasi tentang keuangan syariah di media massa dan internet membuat masyarakat tidak memahami manfaat dan kelebihan keuangan syariah. 3. Kurangnya promosi. Kurangnya promosi tentang keuangan syariah oleh pemerintah dan lembaga keuangan syariah membuat masyarakat tidak memahami pentingnya keuangan syariah. 4. Kultur dan tradisi. Kultur dan tradisi masyarakat Indonesia masih terpengaruh oleh sistem keuangan konvensional membuat masyarakat tidak memahami keuangan syariah. Dampak kurangnya kesadaran masyarakat. 1. Kurangnya partisipasi. Kurangnya kesadaran masyarakat membuat partisipasi dalam keuangan syariah rendah. 2. Kurangnya pengembangan, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat membuat pengembangan keuangan syariah di Indonesia lambat. 3. Kurangnya kepercayaan. Kurangnya kesadaran masyarakat membuat kepercayaan masyarakat terhadap keuangan syariah rendah. Cara meningkatkan kesadaran masyarakat, yaitu 1. Pendidikan. Meningkatkan pendidikan tentang keuangan syariah di sekolah dan universitas. 2. Promosi. Meningkatkan promosi tentang keuangan syariah oleh pemerintah dan lembaga keuangan syariah. 3. Informasi. Meningkatkan informasi tentang keuangan syariah di media massa dan internet. 4. Kementerian. Meningkatkan kementerian antara lembaga keuangan syariah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi. Inovasi produk. Inovasi produk adalah kunci untuk meningkatkan daya saing dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Perkembangan global. Perkembangan global keuangan syariah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia sendiri telah mencapai peringkat ketiga dalam Global Islamic Economy Indicator atau GIEI pada tahun 2024 hingga 2025 setelah Malaysia dan Arab Saudi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!